Jadi dia tuh nanya, Le, gimana Le, lu dengan si A, hubungan lu lancar-lancar aja? Aceh, dia nanya, ya kan mancing, ntar lu curhat nih gini. Oh iya sih, menurut gue gini. Dia awalnya sih ngasih masukan yang baik, seolah-olah dia pro lah lu punya hubungan dengan si A, dengan pacar lu yang sekarang. Nah ntar dia akan mulai cari celah tuh, kapan lu lagi ribut, lagi berantem, dia yang seolah-olah menawarkan kenyamanan yang lain. Nah dari situ tuh awalnya itu saat dengar curhatan menurut gue sih gitu. Karena kalau berdasarkan survei rata-rata dimulainya dari situ gitu ya kan, pura-pura jadi telinga yang baik. Bisa jadi juga gara-gara kayak gue nih punya teman kerja gitu kan, sering antar jemput gitu kan, terus yang kayak lu balik sama siapa, gue yang anter ya gitu kan. Waduh, kayaknya kan kalau cewek pasti langsung baper gitu kan. Ini orang perhatian banget sih, cowok gue aja nggak sampai segitunya gitu kan. Bisa jadi lo jadi benih-benih juga tuh di situ ya kan. Gitu. Atau ya itu tadi kata si Hani tadi bilang, lo jangan terlalu open sama sahabat lo. Karena ya itu tadi bisa jadi dibalik semua itu kan kita nggak tahu ya kan. Ternyata sahabat kita ada niat tersendiri gitu. Gue juga punya kawan gue kayak gitu. Kawan gue nih satu kelas dulu. Dia pernah punya pacar. Namanya si A, pacaran nih. Terus dari putus itu, terus dia pacaran lagi sama kawan gue yang sekelas juga, satu kelas itu kita orang tiga itu satu kelas, pacaran lagi ya. Sahabat sendiri kan, ya maksudnya gitu. Dia karena dia sering ngasih tahu ini pacaran. Iya, kita terlalu open itu tadi. Digambar sama kawannya. Digambar udah kayak lokasi motor kan. Oke, digambar dulu. Kapan selip nggak ada yang punya lo sikat. Iya gitu kalau emang iya sih, karena kan menurut survei ya lebih banyak kan perempuan dibanding laki-laki ya kan. Itu gue jadi jijik ya, lo orang so ganteng amat gitu kan diperebutkan. Cuma kalau dari kalian nih ya, selingkuh gitu, motivasinya itu apa sih? Buat gaya-gayaan, sekarang sebagai laki-laki ya, gaya-gayaan doang atau apa? Motivasi selingkuh ya sebenarnya Kak, gitu. Jijik gua. Kalau kata gue mau coba-coba biar tahu semuanya kejelekan dan kebagusan tentang hubungannya Mai. Enggak juga, Bung. Kalau kata gue enggak sih, orang cuma mau ngetes aja gue ini masih laku nggak sih? Apa dia nerima gue terpaksa, gue ini masih ganteng nggak sih? Aduh. Kenapa lu Mai? Gue Mai kayaknya keselak biji mangga. Mai, gue bilang jangan dimakan bonggolnya Mai, lu grogotin, tau mangga grogot. Lo tau kita orang kemarin waktu nggak ada lo, apa tuh? karena saking gabut kita orang podcastan di mana coba? Di warung ngambil ngopi. Warung sana. Iya yang depan. Jadi kapan lagi ini? Mbak, oh iya, saya motor lewat. Pulang lagi. Ya enggak juga, biarin aja biar jadi natural. Biar natural. Benar, Jadi benar. biar jadi backsongnya natural. Kalau orang backsong musik, kita suara motor. Bentar lu aja sih, agak setengah jam dikit Mbak, warungnya mau tutup. Aduh, itu karena gabut Le, lu nggak ada Le. Makanya jangan lama-lama ninggalin kita Le. Terus kalau kata gue tuh pernah dengar ada alasan selingkuh yang benar-benar wajar gitu. Menurut lu gimana sih Kak? Kayak wajar aja gitu selingkuh. Oh jadi kayak dimaklumi. dimaklumin. Iya. Gitu. Lu semang bener ngomong selingkuh dimaklumin. Dia udah bakat-bakat niat gitu dia. Ada aja yang kewajarannya itu, gimana sih kamu? Iya, itu sih beda sudut pandang sih ya, karena mungkin dia berpikir kayak begitu, wajar lah sih itu selingkuh. Ya karena itu tadi fitrahnya manusia itu bisa, kita ini mencintai itu lebih dari satu orang gitu. Pada dasarnya kita bisa untuk ngelakuin hal itu gitu. Jadi ibaratnya mah kalau kita bicara kanker, setiap orang tuh punya sel kanker gitu. Tinggal tumbuhnya itu lebih cepat atau enggak tumbuh gitu. Tinggal ada pemicunya atau enggak supaya itu berkembang jadi
jadi liar gitu. Dan biasanya ya itu balik yang tadi tuh sih Le, nggak ada rasa bersyukur karena selalu ngeliat tuh rumput tetangga lebih hijau gitu kan. Cewek sebelah lebih cantik. Cowoknya sahabat gue kan lebih keren ya, lebih care ya. Cowok gue nggak gitu. Nah itu tadi. Karena kalau berpikiran mereka tuh berpikiran memang nggak ada manusia yang sempurna ya. Nah tapi di celah-celah itu mereka tuh justru menjadikan itu alasan gitu. Abisnya lu nggak ngerti sih kalau gue lagi sedih tuh harusnya gue dipeluk kayak si A gitu ya, itu jadi alasan gitu. Si cowok pun begitu, lu nggak ngerti sih kalau gue seneng bola itu ya gue nggak usah diganggu, diteleponin terus, jadi alasan gitu ya. Apa namanya, kadang-kadang ya karena ngerasa hubungan itu yang gitu-gitu aja gitu, nggak ada perkembangan, cuma sekedar rutinitas. Karena ada sebuah hubungan itu yang gue punya cowok nih, cuma kerjanya nganter gue ke kantor, jemput gue dari kantor, nganter gue ke kampus, pulang ke kampus, rutinitas doang gitu. Jadi nggak ada obrolan yang bicara ntar kita ke depan gimana, ntar kita planningnya apa, berapa tahun lagi kita nikah, atau ntar weekend kita kemana. Hanya sebatas gitu aja rutinitas. Lama-lama orang juga bosan kan. Jadi kadang-kadang kok kenapa sih lu selingkuh? Ya wajar lah, pasangan gue tuh cuma gitu-gitu doang gitu. Nah jadi mewajarkan itu tadi gitu. Ya memang kalau selingkuh itu memang ujian sih, ujian terberat dalam sebuah hubungan gitu. Dan konyolnya lagi kadang-kadang orang selingkuh itu cuma penasaran doang. Ya kan, misal nih ceweknya Guma itu koknya kalem banget sih gini kan, kayak nimbul sebenarnya dia ini kayak mana sih sama Guma dingin, coba sih sama gua agresif nggak sih gitu, apa memang bawaannya begitu. Nah konyolnya kadang-kadang cowok itu begitu gitu, karena sebenarnya juga nggak ada niat gitu, cuma ya karena penasaran gitu, ini orang kayak mana sih sebenarnya gitu. Jadi ya itu tadi, harus hati-hati lah, bersyukur ya itu tadi Mai. Kalau sudah ada cikal bakal yang disebutin di atas itu tadi ya lu harus waspada gitu. Karena di sini lu yang masih ini ya pure, belum pernah pacaran, belum pernah selingkuh, belum pernah menyelingkuhi gitu kan, hanya memandang dari jauh cie. Iya Mai, gua ini Mai hanya baca tanpa pengalaman. Iya, isi tuh berat isi tuduh Mai. Makanya kenapa lu selalu jadi di bagian oke Mai, ada yang DM gak? Gitu. Ngasih Mai bercanda Mai. Iya, lu biji mangga dikunyah. Nah, ini Kak, menurut gue mau nanya nih, menurut lo nih, kamu orang berdua, cara agar kita itu tidak mudah selingkuh, apa ada rasa apa ya biar kita nggak ada rasa kesitunya gitu? Nggak pengen selingkuh atau nggak diselingkuhin? Dari diri kitanya dulu lah. Nggak pengen selingkuh dulu. Nggak pengen selingkuh. Ya Kak, sebenarnya mau selingkuh atau diselingkuhin ya memang sama aja sih treatnya. Yang tinggal itu depend on berdua. Jadi kalau misalnya lu nggak mau diselingkuhin atau lu nggak mau selingkuh, yang pertama lu harus bersyukur dulu dengan apa yang lu punya. Ya kan? Kalau lu sudah bersyukur dengan apa yang lu punya, insya Allah nggak ada niat deh mau cari yang lain, atau si pasangan lu juga kalau bersyukur sama lu ya, ya nggak ada niat ke arah situlah gitu. Maksudnya lo. Jadi lu bersyukur dulu nih, lu punya cewek gitu kan, walaupun bentuknya kotak ya kan. Lonjong. Anggar dong. Main anggar dong. Ya lu bersyukur aja gitu. Bersyukur karena sementara ini ya lu punyanya dia gitu. Kecuali kalau misalnya memang gak jodoh lah ya sudah gitu, baru lu cari yang lain gitu. Kalau dari lu Le, supaya gak gampang diselingkuhin tuh gimana toh? Ya tadi kata Kak Pom juga yang pertama niat kan. Karena inama lu bil niat, semua perbuatan diawali dengan niat kan. Oke, benar nggak sih? Iya. Terus itu kalau menurut gue ya percaya aja,
percaya, tapi di kepercayaan itu nggak perlu ada rasa curiga. Karena percaya itu kunci dari hubungan yang langgeng, nggak? Iya nggak? Iya apa aja sih? Iya Iya kan? benar. Iya. Setelah itu jangan selalu menjadi pasangan yang nurut. Iya itu Enggak. yang bikin bosen tuh itu karena nurut. Dek kita kesini deh. Iya. Dia gini. Iya. Lu harus kayak gini deh. Iya. Bosen lah Ya kan, lama-lama gitu. iya. Sebenarnya lu punya Cuma pacar situ, apa punya hewan betul. piaraan sih yang bisa lu bentuk gitu kan. Ketawanya baru. Lu ketawain nih. Gue bukan maksud menyamakan dengan itu, enggak, Mai. Cuma kalau misalnya lu punya kucing nih ya kan. Iya betul. Lu aja kesini nurut, lu aja main sini nurut gitu kan. Sekali-sekali lu gigit kan lu akan lebih penasaran gitu. Nah dia gigit gua, maunya apa nih? Nah gitu. dapat hal baru loh, Mai. Hal baru kan biar nggak ada celah si bosen itu tadi gitu. Dia begitu aja menurut kamu orang, balik lagi sama kamu orang. Ya itu tadi sih Le. Apa walaupun kita saling percaya nih ya, tetap sih ya kita harus terbuka gitu sama pasangan, cerita, terus apa namanya komitmennya itu jelas. Kita ini mau ke arah mana sih gitu kan. Apa namanya jangan ambigu nih hubungan gitu. Terus walaupun itu kita punya apa kepercayaan satu sama lain, menurut gue sih jangan terlalu posesif lah, ya kan? Karena lu sebel gak sih kalau diposesifin? Iya, lagi ngapain? Lu nggak kayak gini, gupek gitu. Kadang-kadang kita kan juga butuh space untuk kita sendiri ya toh. Cuma kalau udah posesif, udah ruwet. Udahlah posesif, cemburuan. Ya aku percaya sama kamu, tapi aku tuh nggak mau kamu gini ya. Sama aja bohong, Maimunah ya kan. Aku tuh percaya sama kamu, tapi aku nggak suka loh kamu tuh jalan sama si A. Kamu tau nggak sih dia tuh kemana-mana pakai rok pendek. Gimana coba kalau kamu ngelirik-ngelirik ya percayanya, tapi kok ada cemburunya berlebihan gitu loh. Masa ya kita mau ngatur orang harus pakai baju ini kalau jalan sama kita kan nggak mungkin. Nah gitu. Yang sewajarnya aja sih, apa-apa dikomunikasiin aja gitu sih Mai. Menurut gue gitu. Nih, kalau misalnya aku tanya balik nih ya, dari si cowok nih, lo orang punya mantan. Maksudnya lo orang punya pacar, selingkuh, putusan. Terus ngajakin balikan. Nah, kalau lo orang mau apa nggak? Biasa kan cowok harga diri lebih ini ya. Kalau cewek mah nggak usah ditanya, dia mah yang lebih ke perasaan. Pasti dia juga kalau kita balikan yuk maafin gue, gampang luluh lah kalau cewek ya. Karena ya gue bukan yang nginiin cewek, enggak, cuma gue sendiri pun gitu karena ya gue pernah sayang sama dia, udah deh gue maafin kesalahan lo gitu, kita jalan lagi. Nah, tapi kan kalau dari sisi cowok nih, biasa kan harga diri itu harga mati ya kan. Kalau gue gini, gue tergantung masalah kemarin apa yang dibuat. Kalau terlalu besar, mohon maaf. Kalau cuma masalah sepele, ya kenapa sih manusia juga pasti dikasih 2 kesempatan sih kak. Ya nggak sih, kalau menurut gue gitu. Kalau misalnya masalah terlalu besar ya gue nggak bisa lagi. Kadarnya ya, kadarnya tinggal berat atau ringan gitu. Ya, oke lah ngasih kesempatan. Kalau lu main misal someday gitu. Someday. Ya gue harus bilang someday karena dia nggak pernah. Gue harus bilang someday dong Mai. Lu harus terima itu Mai. Gimana Mai, menurut lu Mai? Apanya toh? Kalau misalnya lu punya pacar diselingkuhin, putusan, ngajakin balikan, lu terima apa enggak? Napas sih. Kalau lu someday lu, ini bukan ujian nasional lo. Lu coba suruh ngebayangin doang. Udah ngebayangin. Nah, terus keputusannya? Keputusan adalah lama ya. Emang gitu Mai, kalau nggak ada pengalaman lama Iya benar. Lu lagi mau main kata ini. Apa yang pengen gue omongin? Lu kata aja dimainin, apalagi ntar lu punya cewek ya kan, bukan lu main-mainin lagi. Enggak dong, tetap prinsip tidak boleh menyakiti. Jadi lu terima apa enggak nih mantan itu? Kalau misalnya gue nanti balikan, misalnya lu punya pacar diselingkuhin, putusan nih, dia ngajak balikan, lu terima apa enggak? Terima. Kenapa? Karena karena dia balik lagi
karena kan dia kan selingkuh kan ya. Selingkuh. Nah, di saat dia balik lagi, dia menemukan gue yang tepat berarti. Oh, dia masih berpikir positif. Jadi maksudnya gini, dia mencari bahwa iya, lagi. Oh, ternyata Guma ini adalah pilihan yang tepat. Dia adalah jawaban atas doa-doa. Gitu maksudnya. Si cewek lu mah ya. Lu sweet amat sih, Mai. Iya, walaupun nggak pernah Mai. Iya, baik menurut gue ya. Harus positif. Harus positif ya. Ya itu tadi, berpikir positif, berprasangka positif, insya Allah akan datang hal positif. Hati yang tersakiti. Apa sih? Iya, kalau terlalu positif ya. Kalau terlalu positif lu kayaknya ditindas terus gitu ya kan. Lu misalnya diginiin, oh ya sudah, mungkin karena kesalahan gue ngebosenin dia selingkuh, wajar gitu ya. Oh mungkin karena gue nggak keren dia selingkuh, wajar gitu. Aduh Gumai, kamu terlalu polos. Hidup ini nggak seperti itu. Kalau misalkan rumah lu kebakaran, wajar aja. Gue gedein kompornya. Cuma gue punya sedikit lah ya. Kalau misalnya lo habis putusan, ya kali-kali aja bisa mengembalikan semangat. Biar pas putusan lu nggak ngerasa hidup ini runtuh. Karena viral loh, gue sering lihat di IG putusan sama pacarnya sampai gila. Terus ini diputusin sama pacarnya sampai apa namanya, sendiri. Enggak dulu sih, ya nggak mau makan, nggak mau ini ada di IG, dia acak-acak kamarnya, terus sampai nyakitin dirinya sendiri. Iya ada yang begitu, ada yang sampai nyilet tangan, gitu. Pernah gue lihat. Nah, menurut gue gini sih ya, kalau ketika lu putusan, lu me time dulu deh. Lu senengin diri lu sendiri ya kan. Lu santai, apa yang lu suka, apa yang pengen lu makan, lakuin. Ya kan? Terus jangan nyalahin diri sendiri gitu. Apa karena gue ngebosenin, apa karena gue nggak cantik? Enggak. Nobody's perfect. Nobody's perfect enggak gitu. Karena Tuhan tuh ciptain manusia itu udah paling sempurna gitu. Jadi jangan nyalahin diri sendiri. Kalau misalnya putusan ya udah gitu, memang hubungannya udah sampai situ. Memang ngomong gampang sih, pelaksanaannya memang susah banget. Cuma mindsetnya dulu yang harus lo rubah gitu. Bahwa nggak ada orang yang sempurna dan nggak ada sesuatu hal yang abadi. Gitu kan. Yang hidup aja bisa mati, apalagi timbang lu cuma pacaran, pasti bisa putus. Nah gitu. Jadi jangan terlalu nyalahin diri lu sendiri yang sampai lu depresi, nggak mau makan, menyakiti diri sendiri tuh enggak lah gitu. Dan juga lo harus menggali diri lo sendiri bahwa lo punya kelebihan. Mungkin gue memang nggak punya kelebihan di penampilan, gue nggak ganteng, gue nggak cantik, tapi kelebihan gue adalah gue bisa bikin orang nyaman, ya kan. At least dimana ketika lo nyaman dengan seseorang, apapun akan dilakukan orang itu, ya kan, demi kenyamanan itu tadi, ya toh. Jadi lo harus menggali diri lo sendiri. Oh gue nggak perfect di bagian di ini apa namanya nyaman, tapi gue punya sisi gue setia karena gue punya pengalaman diselingkuhin. Gue adalah orang yang setia, pasangan yang setia gitu. Jadi lo harus menggali diri lo sendiri gitu. Nggak semua hal yang ada di diri lo itu jelek. Lo pasti punya kelebihan gitu. Dan lo harus percaya bahwa semua itu pasti ada hikmahnya, ya kan? Karena Tuhan, gue tuh percaya Tuhan tuh memberikan suatu kejadian baik, itu adalah hal baik ataupun hal buruk, itu pasti ada hikmahnya. At least kalau itu adalah hal baik, untuk mengajarkan kita itu selalu bersyukur bahwa Tuhan tuh selalu kasih kita kenikmatan. Tapi kalaupun itu hal buruk, berarti Tuhan tuh ngingetin kita pasti ada sesuatu yang salah yang kita lakukan, supaya kita muhasabah diri dan supaya kita berjuang gitu. Oh gue salahnya di sini dan gue harus berjuang, gue nggak boleh lagi nih ngulangin kesalahan yang sama itu. Dan jangan berpikir kayak Ale deh untuk balas dendam. Biarin aja, karena ya udahlah ya, hal baik itu pasti akan berbuah baik. Kalau lo ngelakuin hal buruk pasti akan berbuah. Biaran lu Mai. Ini apa Kak? Kita lagi selingkuh itu. Tadi kan ini apa? Hikmah ya. Gue pernah dengar caption, kalau nggak bisa ngambil hatinya, ambil aja hikmahnya. Bisa. Jadi itu tadi serba-serbi tentang perselingkuhan.